Saya sampaikan sejumlah contoh perjuangan para pendahulu kita dalam mewujudkan kemerdekaan Indonesia dan mempertahankannya. Pada para santri juga dibagikan buku yang baru saya luncurkan, yaitu Berbeda Dialog Berjuang Bersama, Jakarta DII 2002. Para tokoh Islam seperti Muhammad Nasir, Buya Hamka, Syarifuddin Prawirnagara, dan sebagainya tidak mengalami problem ketika menerapkan ajaran-ajaran Islam dalam konteks keindonesiaan. Kiai Hashim Asy'ari kita kenal dengan fatwa jihadnya yang berisi ajakan untuk mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dan kewajiban berjihad melawan penjajah Belanda dan sekutu-sekutunya. Muhammad Nasir juga dikenal dengan mosi integralnya. Melalui mosi itu Muhammad Nasir berhasil menyatukan seluruh fraksi di DPR untuk bersepakat kembali kepada bentuk negara kesatuan. Setelah mosi integral sukses, maka Muhammad Nasir diangkat oleh Presiden Soekarno sebagai Perdana Menteri NKRI. Yaitu Muhammad Nasir dan banyak ulama tidak mempertentangkan antara Islam dan Indonesia. Mereka tentu sangat paham bahwa Indonesia saat itu bukanlah negara yang menerapkan akidah dan syariat Islam secara keseluruhan. Bahkan Indonesia sempat direkayasa agar menjadi negara sekuler yang ekstrim, sampai melarang muslimah berjihad di sekolah negeri. Dengan dakwah yang berlangsung terus-menerus, akhirnya jilbab pun diizinkan di sekolah negeri atau di berbagai instansi pemerintah, termasuk TNI dan Polri. Itulah sekelas contoh pentingnya para santri memiliki wawasan kebangsaan yang adil. Jangan sampai para santri ikut ekstrim dengan terlalu berlebihan dalam jalankan syariat Islam sehingga sampai mengkafirkan sesama muslim. Pada kutub lainnya, masih banyak yang berpendapat bahwa syariat Islam tidak boleh diterapkan dalam konteks kenegaraan. Padahal saat ini syariat itu telah berlaku di Indonesia dalam sejumlah aspek kehidupan. Mudah-mudahan dengan kuliah Islam dan keindonesiaan yang serius, santai, dan komprehensif, maka para santri dapat mengkoreksi masa depannya yang lebih baik dalam menjalani kehidupan di bumi Indonesia. Wallahu a'lam bishawab. Bab menyikapi kebijakan kuliah 5 semester untuk S1. Pada 18 Januari 2022, laman Tempo.com menampilkan satu berita berjudul Kampus Merdeka Dapatkah Kuliah 5 Semester? Nadiem Memahami Kesulitan Administratif. Disebutkan bahwa Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Riset Teknologi Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim mengaku paham soal program Merdeka Belajar. Kampus Merdeka sulit dilakukan secara administratif. Tapi dengan perubahan besar itu, dia meyakini akan membuat perguruan tinggi akan jauh lebih relevan untuk dunia kerja. Kenapa Kemendikbudristek merepotkan seluruh ketua program studi se-Indonesia? Kata Nadiem lewat siaran pers Kemendikbudristek Senin 17 Januari 2022 usai bertandang ke kampus Universitas Padjadjaran di Bandung. Menurut Nadiem, kampus-kampus mendukung dengan cara berpikir secara cepat bagaimana dapat memadatkan mata kuliah dalam 5 semester. Karena pada 3 semester lainnya mahasiswa perlu belajar di luar program studi. Alasannya karena tidak ada satu pekerjaan pun yang hanya membutuhkan satu disiplin, semua multidisiplin, ujarnya. Nadiem mengatakan dari riset diketahui bahwa selama ini hanya 15% lulusan yang masuk di dunia kerja sesuai program studi kuliahnya. Itu dia menekankan pentingnya mengasah jiwa sosial yang dikembangkan pada program S1. Tujuannya agar setelah lulus mahasiswa sudah setengah matang mencicipi budaya, agama, dan suku yang berbeda. Dan saya optimis perguruan tinggi bisa melakukannya dalam 2,5 tahun, katanya. Esensi dari program Merdeka Belajar Kampus Merdeka menurut Nadiem dapat dilihat 8 indikator kinerja utama yang diberikan kepada semua universitas di Indonesia. Terkait standar indikator yang perlu dilihat adalah beberapa jumlah mahasiswa yang belajar di luar kampus, baik di bidang profesional maupun di dunia akademik. Kemudian beberapa jumlah dosen yang keluar dari kampus untuk mencari pengalaman. Indikator kinerja utama lainnya adalah beberapa banyak praktisi yang dibawa ke kampus untuk mengajar, beberapa riset terapan yang benar-benar menghasilkan dampak nyata, beberapa program studi yang melakukan kemitraan dengan pihak luar. Selain itu, berapa akreditasi internasional yang diperoleh, dan berapa persen mata kuliah yang penilaiannya berdasarkan proyek atau seminar case. Tim juga mengajak mahasiswa untuk memahami bahwa angka bukan lagi menjadi hal penting, melainkan kemampuan berpikir efektif, mampu bekerja sama dengan orang lain, dan bernegosiasi. Kemampuan itu dinilai dapat membantu dalam menyelesaikan masalah, karena ketika Anda keluar dari kampus sudah tidak ada lagi pelampung penyelamat, adanya itu hiu-hiu ombak besar dan cuaca tidak stabil, kata Nadiem.
Pernyataan dan kebijakan Mendikbudristek ini penting kita cermati sebab tampak ini masih merupakan kelanjutan pandangan dan kebijakan tentang pendidikan tinggi di Indonesia. Nadiem memang dikenal sebagai sosok yang berhasil mengembangkan potensi diri dan usahanya. Kesuksesan diri dalam bidang usaha itulah yang ingin ia terapkan dalam kebijakan pendidikan tinggi di Indonesia. Lah kembali kata-kata Nadiem Makarim saat baru beberapa bulan diangkat menjadi menteri. Saat hadir dalam acara pelantikan Rektor Universitas Indonesia 4 bulan Desember 2019, ia menyatakan lembaga perguruan tinggi merdeka dari berbagai macam regulasi dan birokratisasi dan birokrasi para pendidik dan dosen juga dimerdekakan dari birokrasi. Dan yang terpenting, mahasiswa diberikan kemerdekaan untuk belajar sesuai kemauannya, sesuai kemampuannya, sesuai interest dia. 5 tahun ke depan gak akan nyaman sama sekali untuk berbagai macam institusi pendidikan. Tapi kalau mau perguruan kita makin relevan, kita harus melakukan perubahan ini. Kata-kata ini diucapkan Nadiem Makarim sudah lebih dari 2 tahun lalu. Kalimat terakhir itu patut kita catat. Tapi kalau mau perguruan tinggi kita makin relevan, kita harus lakukan perubahan ini. Kebijakan kuliah S1 hanya 5 semester di kelas merupakan terobosan yang antisipatif terhadap tantangan zaman baru. Namun yang tampak belum diberikan oleh pemerintah adalah pemberian otonomi yang lebih luas terhadap dosen dan mahasiswa untuk merumuskan sendiri kurikulum pendidikannya. Pun sudah memberikan kebebasan yang lebih luas, tapi pemerintah masih belum memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada kampus untuk menjalankan pendidikan. Dengan kreativitasnya sendiri, yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah penekanan pada kompetensi lulusan program studinya, bukan pada standar proses, sarana, dan berbagai aspek formalisme yang terlalu membelenggu. Satu forum APTISI, Asosiasi Perguruan Tinggi Swasta Indonesia di Jakarta, saya sampaikan bahwa sebagai wartawan dan dosen jurnalistik, menurut saya untuk menjadi wartawan tidak harus kuliah selama 4 tahun untuk jadi wartawan. Kompetensi yang diperlukan saat ini adalah bisa menulis dengan baik, bisa berbahasa Inggris, dan punya mental yang baik. Untuk menjadi wartawan profesional bahkan cukup selama kuliah 2 tahun, tapi untuk menjadi dokter misalnya mungkin perlu kuliah dan praktek selama 8 semester. Standarisasi memang diperlukan, tapi sepatutnya diterapkan secara fleksibel. Seorang mahasiswa bisa menguasai kompetensi kesarjanaannya selama 2 tahun, maka dia bisa diberikan kesempatan untuk bisa lulus lebih cepat. Yang penting bukan berapa lama ia kuliah dan berapa banyak SKS yang sudah diambilnya, tetapi kompetensi apa yang sudah diraihnya. Menurut pakar manajemen pendidikan dari UPI Bandung, Prof. Nanang Fattah, dalam pendidikan yang penting adalah pencapaian standar kompetensi lulusan SKL. Proses pembelajarannya bisa fleksibel, yang penting SKL-nya tercapai. Yang penting bukan belajar berapa lama dan belajar apa saja, tapi lebih penting adalah lulusnya bisanya apa. Pendidikan itu based of result, bukan based on proses, tegas Prof. Nanang Fattah saat saya berbincang di kediamannya. Kebijakan kuliah 5 semester di kelas patut disambut dengan baik karena memberi peluang kreativitas yang lebih besar kepada perguruan tinggi, tetapi kita tunggu kebijakan berikutnya yang lebih berani, lebih rasional, lebih aplikatif, dan lebih prospektif. Umat Islam, maka kita wajib tetap menerapkan konsep pendidikan yang benar dan tetap untuk melahirkan para sarjana muslim yang profesional dan sekaligus berakhlak mulia. Wallahu a'lam bishawab. Keluarga sebagai the real university. Dalam berbagai kesempatan saya menekankan pentingnya membentuk keluarga sebagai the real university, yakni keluarga menjadi tempat pendidikan utama bagi anak-anak. Sebab tujuan utama pendidikan adalah membentuk manusia yang baik, good man. Itulah makna keluarga sebagai universitas yang sesungguhnya, the real university. Tahun 2045 kita memasuki usia 100 tahun kemerdekaan Indonesia. Ada waktu sekitar 20 tahun untuk menyiapkan lahirnya satu generasi yang unggul. Karena itulah mulai saat ini umat Islam perlu menyusun peta jalan pendidikan yang mengarahkan terbentuknya generasi unggul tersebut. Saat ini suka tidak suka model pendidikan online sudah semakin membudaya. Sebab di era disrupsi, hal-hal yang tidak efisien akan semakin ditinggalkan. Dengan semakin meluasnya model pembelajaran online, maka peran universitas untuk membentuk pribadi-pribadi unggul akan semakin berkurang.
Pribadi unggul hanya bisa dibentuk dengan penanaman nilai-nilai yang baik, dan itu memerlukan guru yang bisa menjadi teladan, motivator, inspirator bagi para murid-muridnya. Peran itulah yang bisa dan harus dimainkan dengan baik oleh para orang tua. Itu bukan berarti meninggalkan pembelajaran yang di perguruan tinggi formal, tetapi dengan semakin menguatkan dominasi pembelajaran online, maka peran pendidikan yang utama sudah sangat sulit dilakukan oleh pihak universitas formal. Dalam kondisi seperti ini, maka peran orang tua, kiai, dan guru-guru akhlak justru semakin diharapkan. Rasulullah SAW sudah memerintahkan agar umatnya memiliki keturunan yang banyak, tetapi pada saat yang sama Islam menekankan bahwa anak-anak adalah amanah yang harus dijaga. Bahkan Quran Surat At-Tahrim ayat 6 secara khusus mewajibkan orang tua untuk menjaga diri dan keluarga dari api neraka. Maknanya mereka wajib mendidik anak-anak mereka agar menjadi manusia yang beradab dan ilmu. Di intinya adalah penerapan konsep keadilan, bukan hanya diperintahkan agar memiliki banyak anak, tapi juga harus sanggup mendidik mereka dengan baik. Inilah yakni pendidikan keluarga. Sebenarnya kunci kemajuan dan kebangkitan umat dan juga bangsa kita. Rumus dasarnya sederhana. Jika orang tua mampu menjadi guru yang baik, maka akan baiklah anak-anaknya. Jika tidak, maka akan terjadi sebaliknya. Itulah yang sudah diperingatkan oleh Rasulullah SAW. Setiap anak dilahirkan dalam fitrah. Kedua orang tuanya lah yang menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis Nabi SAW tersebut kita bisa memahami betapa pentingnya kemampuan orang tua menjadi guru pendidik. Maka sangat aneh jika dunia pendidikan kita justru tidak menjadikan pembentukan orang tua yang baik sebagai tujuan utamanya. Manusia tidak sama dengan binatang yang aktivitas utamanya hanya makan-makan dan melampiaskan syahwat. Sebagai manusia, tugas utama orang tua bukan hanya mencari makan untuk diri dan anak-anaknya, tapi yang lebih penting lagi adalah mendidik anak-anaknya menjadi manusia yang baik agar menjadi hamba Allah yang menjadi khalifatullahu fil ard, serta menjadi pelanjut perjuangan para nabi. Untuk dapat mendidik anak dengan benar tentu memerlukan ilmu yang mencukupi. Sangat aneh jika untuk dapat mencari makan dengan baik, orang tua mau mengerahkan segenap kemampuan intelektualnya dan materialnya, tetapi untuk bisa mendidik anak-anaknya dengan baik, ia enggan mencari ilmu yang sungguh-sungguh. Padahal Rasulullah SAW sudah mengabarkan bahwa hak anak atas orang tuanya. Kewajiban orang tua terhadap anaknya adalah memberi nama yang baik, memberi tempat tinggal yang baik, dan memperbaiki adabnya. Hadis riwayat Baihaqi. Jadi memperbaiki adab anak, memberikan pendidikan yang benar adalah kewajiban orang tua terhadap anak. Kata lain, memperoleh pendidikan yang benar adalah hak anak. Hak itulah yang nanti akan dituntut oleh anak-anak kita di akhirat. Sebab di akhirat nanti tiap-tiap orang akan menuntut haknya dan setiap orang akan sibuk dengan urusan dirinya masing-masing. Pada hari ketika manusia lari dari saudaranya, dari ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya, setiap orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang cukup menyibukkan. Quran Surat Abbasa ayat 34-37. Karena itulah sebelum memasuki kehidupan rumah tangga, suami utamanya harus paham benar bahwa kewajiban suami bukan hanya memberi makan keluarganya, tetapi juga mendidik anak istrinya agar mereka sekeluarga selama dunia dan akhirat. Bahkan lebih dari itu, anak-anak harus disiapkan untuk menjadi khairu ummah, menjadi umat yang terbaik, yakni menjadi pejuang penegak kebenaran dan penghalang kemungkaran. Tataran kenegaraan, pemerintah berkewajiban memiliki program yang komprehensif dan prioritaskan anggaran untuk membentuk keluarga-keluarga teladan di Indonesia. Program ini dimulai dari pendidikan orang tua sebagai guru keluarga sehingga ke rumah tangga menjadi lembaga pendidikan yang utama dan pertama bagi anak-anak. Program ini berbeda dengan konsep dan praktik homeschooling pada umumnya. Secara umum, untuk dapat memerankan dirinya sebagai pendidik bagi keluarganya, maka para orang tua perlu menguasai berbagai wawasan keilmuan. Di antaranya adalah Islamic worldview, konsep pendidikan anak, fiqh dakwah, wawasan pendidikan kontemporer, tantangan pemikiran kontemporer, sejarah keagungan peradaban Islam. Semoga kita bisa memanfaatkan peluang yang sangat terbuka untuk menyiapkan generasi unggul dengan menjadikan keluarga-keluarga kita sebagai universitas sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Melepas dai-dai peradaban produk kampus terbaik. Pada hari Jumat 10 Desember 2021,
ada acara istimewa di Masjid Al-Furqan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Sebagai Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia DDII, saya diminta melepas 108 dai DDII ke berbagai pelosok wilayah Indonesia, mulai Aceh sampai Papua. Mereka adalah angkatan ke-8 para sarjana dakwah lulusan Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah STID Muhammad Nasir. Hingga kini STID Muhammad Nasir telah meluluskan 718 sarjana dakwah. Sarjana itu akan ditugaskan untuk berdakwah selama 2 tahun. Tugas mereka bukan hanya mengajar atau berceramah, tapi juga membantu kegiatan perekonomian masyarakat. Mereka itulah para dai peradaban yang membantu masyarakat setempat untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat lahir dan batin. Kami bersyukur bahwa setiap tahun kami bisa mengirimkan dai-dai peradaban itu sekitar 100 orang. Permintaan para dai begitu besar. Ada satu provinsi yang meminta dikirimkan dai sebanyak 41 orang. Sebagian besar para dai itu masih dibiayai penghidupan mereka oleh DDII selama masa pengabdian, namun ada juga yang dibiayai oleh lembaga-lembaga lain. Pada para dai itu saya menyampaikan pesan bahwa semua tugas mereka adalah menyampaikan dakwah bil hikmah. Mereka harus menjadi teladan dan memberikan solusi bagi kehidupan masyarakat, jangan sampai menambah masalah atau menimbulkan masalah baru. Para dai itu juga saya pesankan agar bersyukur dan bangga berkesempatan terjun di tengah masyarakat, sebab aktivitas dakwah adalah aktivitas paling mulia. Itulah misi utama para nabi. Jadi pejuang-pejuang dakwah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan diberikan pertolongan, sebab mereka sedang menolong agama Allah. Pada kesempatan itu saya menegaskan kembali bahwa dengan dikirimnya dai-dai peradaban itu, maka semakin mengokohkan kampus STID Muhammad Nasir sebagai salah satu kampus terbaik di Indonesia. Sebab 100% lulusannya menjadi dai. Mereka tidak bingung dengan pekerjaan yang akan ditekuni, sebab semester kelima mereka sudah diterjunkan ke masjid-masjid selama 2 tahun, tidur di masjid, membantu memakmurkan masjid. Model pendidikan di STID Muhammad Nasir ini sejatinya mendahului konsep kampus merdeka yang diluncurkan pemerintah sejak Desember 2020. STID Muhammad Nasir sudah berkiprah sejak tahun 1999 dengan mengirimkan para dai ke berbagai pelosok tanah air. Kini STID Muhammad Nasir pun sudah diperkuat dengan jaringan kampus akademik dakwah Indonesia ADI di 25 kota. Disyukuri dalam beberapa tahun terakhir, kampus STID Muhammad Nasir dibanjiri pendaftar. Tahun 2020 dari sekitar 1.200 pendaftar hanya 230 mahasiswa yang diterima. Pada tahun 2021 pun hampir sama. Kini ada 885 mahasiswa STID Muhammad Nasir yang sedang menjalani proses kaderisasi dai setingkat S1. Mereka diberikan beasiswa penuh dan pesantrenkan di kampus STID. Kiprahnya selama ini kita bisa menyatakan bahwa kampus STID Muhammad Nasir bisa disebut sebagai kampus terbaik, sebab disinilah dididik manusia-manusia terbaik, yakni manusia yang sejak awal berkomitmen untuk menjadi pejuang dan orang-orang yang bermanfaat pada sesama. Insya Allah mereka akan menjadi kader-kader pemimpin masyarakat. Selama masa pendidikan, para mahasiswa STID Muhammad Nasir ditekankan agar mereka bangga menjadi dai. Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan bahwa siapa yang lebih baik perkataannya daripada orang yang menyuruh kepada Allah, mengerjakan amal soleh dan berkata, sesungguhnya aku termasuk orang-orang muslim. Quran Surat Fusilat ayat 33. Karena begitu mulianya kedudukan dai, maka logisnya anak-anak muslim berebut dan bangga menjadi dai dan kuliah di kampus-kampus dakwah, sebab berdakwah dan menjadi dai adalah pekerjaan utama dari umat Muhammad SAW. Saat ini DDII mengelola sekitar 50 pesantren dan juga puluhan sekolah. DDII telah berkomitmen untuk menetapkan bahwa semua pendidikan dalam lingkungan DDII harus bertekad melahirkan dai sejak dini. Dengan demikian, maka sepatutnya semua kampus Islam pada hakikatnya adalah kampus dakwah. Apapun jurusan atau program studinya, pendidikan Islam harus melahirkan para pejuang atau dai. Pesan utama para orang tua dan para dosen kepada para mahasiswa muslim adalah, jadilah kamu pejuang yang memiliki keahlian bidang tertentu. Era kampus merdeka sebenarnya memberi peluang kepada kampus-kampus Islam untuk menerapkan konsep universitas secara utuh. Para mahasiswa muslim tidak boleh dididik
berpikiran sempit dan terbelenggu hanya pada prodinya saja. Mahasiswa diarahkan bukan hanya menguasai ilmu dalam prodinya saja, tapi ia didorong untuk menguasai berbagai bidang keilmuan. Jauh sebelum era kebijakan Kampus Merdeka ini, Sekolah Tinggi Ilmu Dakwah Muhammad Nasir telah memberikan berbagai keterampilan kepada para lulusannya agar mereka siap terjun ke masyarakat. Karena itulah STID Muhammad Nasir merupakan contoh satu bentuk universitas yang sebenarnya dalam perspektif pendidikan Islam. Selama ini para dai lulusan STID Muhammad Nasir telah dibekali dengan berbagai keilmuan dan keterampilan agar mereka bisa hidup mandiri di tengah masyarakat. Mereka harus memiliki jiwa kemandirian, mereka harus menjadi manusia merdeka. Soal rezeki, saya sampaikan kepada para dai bahwa Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin rezeki para pejuang di jalan Allah. Jika kamu menolong agama Allah, pasti Allah akan menolong kamu dan meneguhkan kedudukanmu. Quran Surat Muhammad ayat 7. Wallahu a'lam bishawab. Merumuskan peta jalan keilmuan para mahasiswa. Di Ahad 28 November 2021, saya mengisi kajian keislaman yang diselenggarakan oleh para mahasiswa Universitas Diponegoro Semarang. Nama acaranya Undip Muslim Festival 2021. Saya diminta membahas tema Islam sebagai jawaban tantangan setiap zaman. Kepada para peserta saya menyampaikan bahwa Islam adalah agama yang dibawa oleh Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad SAW. Beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seluruh umat manusia. Ajarannya bersifat menyeluruh, abadi dan sudah sempurna sejak awal. Islam bukan agama sejarah yang dibesarkan oleh sejarah, diasuh oleh sejarah dan dikembangkan dalam sejarah, tetapi ajaran-ajaran Islam melintasi sejarah. Ajarannya tetap dan tidak berubah, thawabit, meskipun ada aspek-aspek yang berubah, mutaghayyirat. Karena itu saya mengajak para mahasiswa itu untuk memahami ajaran Islam dalam aspek normatif dan historinya sekaligus. Islam memiliki seperangkat ajaran yang bersifat normatif, tetapi konsep-konsep ideal Islam itu bukanlah konsep yang utotis atau hanya indah di atas kertas. Konsep-konsep ideal Islam dalam berbagai bidang itu telah terbukti bisa diterapkan dalam sejarah, menjelma menjadi sebuah peradaban unggul selama ratusan tahun. Prof. Wan Muhammad Nur dalam beberapa kali kuliahnya menekankan pentingnya kita memahami sejarah peradaban Islam di berbagai pelosok dunia itu untuk memahami bagaimana ajaran Islam itu diterapkan dalam kehidupan nyata beserta berbagai tantangan dan dinamikanya. Dalam kesempatan itu saya juga menekankan pentingnya para mahasiswa merumuskan peta jalan keilmuan, bukan hanya peta jalan pekerjaan. Masalah keilmuan perlu dipahami dengan sangat serius oleh para mahasiswa muslim, sebab akar masalah umat adalah masalah ilmu. Krisis yang melanda umat Islam juga diawali dengan kekacauan ilmu. Karena itu para mahasiswa muslim perlu dirumuskan peta jalan keilmuan untuk 20 tahun mendatang. Tujuannya agar mereka menyiapkan diri menjadi ilmuwan-ilmuwan muslim yang akan memimpin masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan. Peta jalan pekerjaan dan karir perlu ditempatkan secara profesional. Jangan sampai para mahasiswa yang super cerdas keliru dalam merumuskan peta jalan keilmuannya, sehingga potensinya besar tidak bisa dikembangkan secara optimal. Akhirnya ia tidak bisa menjadi pemimpin umat yang hebat karena terjebak dalam rutinitas pekerjaan teknis yang kurang mengembangkan aspek intelektual dan keilmuannya. Saya menyarankan para mahasiswa yang super cerdas mengikuti peta jalan keilmuan yang pernah ditempuh oleh para ulama dan tokoh-tokoh hebat seperti Buya Hamka, Muhammad Nasir, Jenderal Sudirman dan sebagainya. Profesi-profesi sebagai guru, dosen, wartawan, aktivis LSM dan sejenisnya cukup memberikan peluang berkembangnya potensi intelektual dan keilmuan para sarjana. Tentu hal itu dengan syarat ia tidak menempatkan dirinya sebagai pekerja bayaran yang mekanistik. Banyak guru, dosen atau wartanya akhirnya terjebak dalam rutinisme dan formalisme pekerjaan teknis dan administratif yang membuat keilmuan mereka tidak berkembang. Puluhan tahun bekerja sebagai guru misalnya, tetapi keilmuannya tidak berkembang karena terjebak dalam aktivisme yang terus berulang sepanjang tahun. Inilah pentingnya para mahasiswa memahami benar soal konsep ilmu dalam Islam. Soal ilmu adalah persoalan yang sangat mendasar dan sentral dalam ajaran Islam. Yang diajarkan pertama kali kepada Nabi Adam alaihissalam adalah ilmu tentang nama-nama benda. Wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW berkaitan dengan membaca dan menulis yang disimbolkan dengan pena. Wahyu ini pun sudah berbicara tentang proses penciptaan manusia yang berasal dari al-alaq, sesuatu yang melekat.
tetapi sejak awal sudah diingatkan bahwa proses membaca dan belajar tidak boleh dipisahkan dalam dasar keimanan. Semua harus dilakukan dengan nama Allah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Karena itulah tradisi ilmu dalam Islam sejak awal sudah bersifat tauhidi, tidak sekuler, mendikotomikan antara unsur dunia dan unsur akhirat, antara ilmu-ilmu dunia dan ilmu akhirat. Semua ilmu itu bermuara pada satu tujuan, yaitu mengenal ma'rifah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mencintai ibadah kepadanya. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, ketahuilah sesungguhnya tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah. Al-Quran memuat banyak sekali ayat-ayat yang mendorong kaum muslimin untuk senantiasa meningkatkan keilmuannya. Bahkan aktivitas sehari-hari haruslah ditandai dengan aktivitas keilmuan atau yang terkait dengan ilmu. Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, katakanlah wahai Tuhanku, tambahkanlah ilmuku. Karena itu Al-Quran sangat menekankan bahwa ada perbedaan antara orang yang berilmu dan yang tidak berilmu. Orang-orang yang beriman dan berilmu akan diangkat derajatnya. Katakanlah, tidaklah sama orang yang tahu dan orang yang tidak tahu. Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Allah pun mengecam keras orang-orang yang tidak menggunakan segala potensinya untuk berpikir dan meraih ilmu, sehingga dengan ilmu itu mereka meraih hidayah. Orang-orang seperti ini dalam Al-Quran disamakan derajatnya dengan binatang ternak. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahanam kebanyakan dari jin dan manusia. Mereka mempunyai qalb tapi tidak untuk memahami ayat-ayat Allah, dan mereka mempunyai mata tetapi tidak dipergunakannya untuk melihat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, dan mereka mempunyai telinga tetapi tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu bagai binatang ternak, bahkan mereka lebih sesat lagi. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi begitulah pentingnya kedudukan ilmu dalam Islam. Hanya saja patut dicatat bahwa yang wajib dicari adalah ilmu yang bermanfaat, yakni ilmu yang membuat manusia semakin dekat dan semakin taat kepada Sang Pencipta, bukan ilmu yang mudarat, yakni ilmu yang semakin menjauhkan dirinya dari Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang merusak diri dan masyarakat. Untuk meraih ilmu yang bermanfaat disyaratkan dua hal: niat ikhlas dan beradab dalam mencari ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Guru besar IPB membedah buku Bagaimana Universitas Mati. Dalam beberapa bulan ini ada satu buku yang didiskusikan oleh berbagai kalangan akademisi. Judulnya Dark Academia How Universities Die, karya Peter Fleming. Mereka mengamati satu diskusi tentang buku ini yang diselenggarakan oleh Dewan Guru Besar Universitas IPB 10 September 2021. Buku Dark Academia mengungkap isi gelap universitas yang melanjang dari nilai-nilai perguruan tinggi, korupsi, neoliberalisme yang kapitalistik. Salah satu dua penyebabnya, Peter Fleming menulis Dark Academia How Universities Die menyoroti banyak kampus di Amerika Serikat, Inggris, dan Australia yang tidak lagi mendukung kualitas akademik akibat terkurung sistem neoliberal yang kapitalistik, sehingga universitas cenderung orientasi bisnis. Apakah fenomena kampus seperti itu sudah terjadi di Indonesia? Salah satu pembahas, Dr. Zulfan Tajuddin, dosen di Western Sydney University, menyatakan bahwa fenomena itu sudah terjadi di Indonesia, bahkan menurutnya lebih dari apa yang dikatakan Fleming. Kampus di Indonesia, kata Zulfan, belum memiliki fondasi yang kokoh sebagai kampus yang melahirkan tridharma perguruan tinggi, sehingga keburu tergerus oleh arus neoliberalisme yang kapitalistik. Saya merasakan dan melihat dan mengalami sendiri bagaimana itu terjadi, kata Zulfan. Arya Hadi Darmawan, guru besar Fakultas Ekologi Manusia IPB, mengupas lebih detail sisi gelap kampus dari 8 fenomena yang ditulis Fleming. Pertama, elitis. Kampus menjadi elitis sehingga jauh dari masyarakat. Di Indonesia, para peneliti dan dosen jauh dari memenuhi kebutuhan masyarakat dengan menciptakan inovasi yang menyelesaikan problem-problem orang banyak. Masyarakat akan menggugat elitisme ini jika peneliti ingin selalu berada di posisi paling atas. 2. Pabrik pengetahuan. Kampus menjadi semacam pabrik ilmu pengetahuan. Di Indonesia, cirinya adalah kinerja akademisi diukur melalui indeks kinerja utama, sehingga peneliti menjadi semacam produksi barang. Ketiga, birokrasi kampus.
universitas terjebak pada umumnya organisasi, yakni pengelolaan secara birokratis. Alih-alih menjawab problem di masyarakat, para ilmuwan sibuk mengejar angka kredit untuk memenuhi syarat-syarat birokrasi. Keempat, angka kredit. Capaian kinerja diukur melalui angka-angka yang wajib dipenuhi oleh para dosen. Jumlah publikasi dan kepangkatan menjadi yang paling utama, bukan pada isi yang berguna bagi orang yang banyak. Kelima, homo academicus. Ada gejala kompleksitas, gejala mental para dosen akibat kurang bergaul, kesepian, stres, dan kesehatan mental lainnya akibat fokus meneliti dan memenuhi birokrasi kampus. Di Indonesia gejala ini belum terlalu menonjol. Keenam, kontrol negara. Tidak ada lagi kebebasan akademik untuk negara terlalu turut ikut campur dalam menentukan kebijakan-kebijakan akademis, sehingga penentuan pejabat kampus. Kontrol lain memulai pengawasan akademik melalui angka-angka yang harus dipenuhi oleh para dosen. Ketujuh, selebritas akademik. Ini semacam sindrom popularitas dosen yang berbentuk cara mereka mengasongkan diri dan pendapat dari forum ke forum. Di Indonesia fenomenanya lebih parah karena mengasong ini sebagai cara mendapatkan penghasilan tambahan. Kedelapan, krisis keuangan mahasiswa. Di negara barat fenomena ini jamak karena untuk sekolah mahasiswa meminjam kredit ke bank akibat tuntutan pembayaran kampus yang besar. Di Indonesia fenomena ini belum terlalu parah, meski ada beberapa kejadian orang tua mahasiswa berutang banyak dan terjerat rentenir akibat tak mampu memenuhi uang pangkal atau SPP anak. Dengan fenomena itu, pendidikan tak lagi menjadi hak setiap orang. Perguruan tinggi menjadi organisasi atau lembaga bisnis yang membuat setiap orang tidak bisa mencapainya dengan mudah. Ketimpangan pun yang seharusnya diselesaikan sektor pendidikan justru terjadi di bidang ini. Dengan sangat kuat, buku ini mengkritik neoliberalisme perguruan tinggi, korporatisasi, dan elitisme kampus, kata Arya. Begitulah catatan analisis kritis terhadap buku Dark Academia yang dilakukan oleh para guru besar Universitas IPB. Sebenarnya kondisi kampus di dunia seperti itu bisa dengan mudah dibaca secara umum di mesin pencari Google. Pagi ini 24 November 2021, jika kita masukkan entry Universitas MaxMe, akan keluar sejumlah ungkapan Universitas MaxMe di Presit, Universitas MaxMe Zius, Universitas MaxMe Stupid, Universitas MaxMe Milek Viewer, Universitas MaxMe titik tajam terhadap kondisi perguruan tinggi di Indonesia juga diberikan oleh Prof. Satrio Sumantri Bojonegoro. Artikelnya marginalisasi perguruan tinggi, ia katakan, sampai detik ini pemahaman publik tentang fungsi perguruan tinggi ternyata belum utuh dan masih salah kaprah. Kesalahan fatal ini menempatkan perguruan tinggi negeri sebagai unit pelaksana teknis Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sementara perlakuan terhadap perguruan tinggi swasta sebagai unit usaha dari yayasan atau badan wakaf. Kedudukan seperti itu perguruan tinggi negeri PTN tidak lebih dari sebuah kantor jawatan, sementara perguruan tinggi swasta PTS tidak lebih dari satu unit usaha. Artinya di sini terjadi marginalisasi fungsi perguruan tinggi dari yang seharusnya yakni sebagai agen pembangunan bangsa melalui pengembangan ilmu pengetahuan bagi kemaslahatan manusia. Dalam pandangan Imam Ghazali, suatu perguruan tinggi sudah mati jika ilmu-ilmu agama sudah mati dan tujuan pendidikan sudah rusak. Dalam bukunya Kata Dhahara Jillu Salahuddin, Dr. Majid Irsan Al-Kilani menyebutkan rusaknya tujuan pendidikan di zaman Imam Al-Ghazali karena pendidikan ditunjukkan untuk menyiapkan para pelajar agar bisa menduduki jabatan-jabatan di pemerintah. Dalam kitab Hidayatul Hidayah karya Al-Ghazali dikatakan bahwa jika seorang mencari ilmu adalah untuk mencari keuntungan duniawi, maka itu sama saja dengan merusak agama. Tentu saja dalam pandangan Islam, tujuan universitas adalah membentuk manusia yang baik, al-insan al-kulli atau universal man. Jika universitas tidak lagi menjalankan fungsinya seperti itu, maka itu bukan lagi sebuah universitas dalam maknanya yang sebenarnya, alias universitas itu sudah mati. Jika seperti itu kondisinya, masih adakah universitas di Indonesia yang hidup?
Wallahu a'lam bishawab. Masuk PTN itu baik dan patut disyukuri, tapi jangan berlebihan. Pada hari Ahad 17 Oktober 2021 saya mengunjungi sebuah pesantren besar. Di halamannya terpampang sebuah poster cukup besar. Isinya cukup selamat kepada para lulusan pelajar atau santri tingkat SMA yang diterima di PTN. Segera poster itu saya foto dan saya sampaikan kepada para pimpinan pesantren tersebut. Yang kesekian kalinya saya menjumpai dan mendokumentasikan poster semacam itu di sejumlah pesantren. Poster seperti itu pihak pesantren tentu bermaksud menunjukkan kepada masyarakat bahwa pendidikan tingkat SMA-nya berkualitas tinggi. Buktinya banyak lulusan yang diterima di PTN favorit. Tentu bisa dimaklumi bahwa memang seperti itulah persepsi publik pada umumnya. Menjadi mahasiswa PTN favorit dianggap sebagai jalan utama menuju kesuksesan dalam hidup. Heran jika kurikulum SMA didominasi oleh pelatihan menjawab soal-soal ujian agar bisa diterima di PTN. Sebagai lulusan satu PTN IPB dan juga sempat mengajar beberapa tahun di program pasca sarjana satu PTN, saya mengakui bahwa PTN memang perguruan tinggi yang baik. 3 anak saya kuliah di PTN. Saya kuliah di Universitas Al-Azhar Mesir. Anak kelima kuliah di STID Muhammad Anas Nasir, kampus Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Apa tidak kuliah dan tidak mendaftar ke PTN? Jawabnya, ini personal. Sebab ini ia telah mampu mandiri secara intelektual dan sikap hidup. Bahkan karya tulisnya, baik buku maupun artikelnya telah melampaui banyak lulusan PTN. Itu menurut saya untuk kasus seperti ini tanpa harus kuliah di PTN, insya Allah anak-anak seperti ini akan menjadi orang yang bermanfaat. Apalagi ia juga berkuliah di perguruan tinggi yang menekankan aspek ilmu, iman, dan perjuangan. Jika ia bagus secara intelektual dan akhlak, biarlah masyarakat akan mengenalnya sebagai lulusan pesantren dan perguruan tinggi Islam, bukan lulusan perguruan tinggi yang tidak mengutamakan iman dan akhlak dalam pendidikannya. Pada para pimpinan kampus Islam yang saya kunjungi, saya menekankan bahwa masuk PTN itu baik, tapi jangan berlebihan. Jangan menganggap bahwa dengan masuk PTN maka tugas mendidik anak telah selesai dan mencapai hasil yang hebat. Sebab tugas utama para orang tua adalah mendidik anak-anaknya agar menjadi orang yang beradab, berakhlak mulia, dan memiliki ilmu yang bermanfaat. Dengan kuliah di PTN tujuan utama pendidikan itu telah tercapai, maka berarti orang tua telah melaksanakan kewajibannya dengan baik. Rasulullah SAW bersabda, hak anak atas orang tuanya, kewajiban orang tua atas anaknya adalah memberi nama yang baik, memberi tempat tinggal yang baik, dan memperbaiki adab atau akhlak anaknya. Hadis riwayat Baihaqi. Poster-poster di pesantren yang memberi ucapan selamat kepada alumni SMA yang diterima di PTN adalah hal yang wajar dan normal. Yang saya tanyakan kepada para pimpinan pesantren adalah apakah para lulusan SMA-nya yang diterima di perguruan tingginya sendiri juga diberikan ucapan selamat atau dibuatkan poster juga. Sebab di pesantren itu pun ada perguruan tinggi yang biasanya juga mengutamakan penanaman akidah dan pembentukan akhlak mulia. Biasanya bentuknya berupa sekolah tinggi agama Islam, perguruan tinggi Islam, PTI. Di lingkungan pesantren itu juga mengajarkan ilmu-ilmu fardu ain dan fardu kifayah yang wajib dipelajari para mahasiswanya. Bukankah sebagai muslim kita diajarkan bahwa iman, takwa, dan akhlak mulia adalah hal yang terpenting dan tertinggi dalam kehidupan. Kita ingin anak-anak kita menjadi orang sukses dan mulia. Apa artinya sukses dan mulia menurut Al-Quran, hadis Nabi, dan penjelasan para ulama? Kini telah terjadi kebangkitan sekolah-sekolah Islam. Ribuan murid-murid muslim tingkat SMA telah diluluskan. Logisnya murid-murid terbaik dari SMA Islam itu memilih perguruan tinggi Islam sebagai tujuan utama kuliahnya. Di PTI itulah para mahasiswa dididik serius menjadi ilmuwan beriman, bertakwa, berakhlak mulia, dan memiliki jiwa dakwah yang kuat. Ini sejalan dengan pasal 31C Undang-Undang Dasar 1045. PTI adalah jamiah atau kuliah. PTI bertujuan membentuk manusia yang kulli, insan kamil, dan bukan manusia parsial, juz'i. Maka inti kurikulum PTI adalah menanamkan nilai-nilai keadilan yang dilandasi dengan tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Sudah saatnya PTI bangkit dan berani membuat kriteria keunggulan akademik yang khas, unik, dan unggul, berbeda dengan institusi pendidikan sekular. Konsep ini, proses pendidikan di PTI diawali dengan proses penanaman nilai untuk membentuk manusia beradab. Hanya mahasiswa yang beradab dan akhlak yang baik saja yang boleh melanjutkan menuntut ilmu di fakultas tertentu. Proses ini memerlukan keteladanan pimpinan dan dosen, pembiasaan penerapan nilai-nilai kebaikan, dan juga penekanan aturan. Pendidikan ta'addabu tsumma ta'allamu sudah lazim diterapkan dalam proses pendidikan para ulama di masa lalu. Al-Laits bin Sa'ad memberikan nasihat kepada para ahli hadis, "Allamul hilm qablal ilm."
Belajarlah sikap penyayang sebelum belajar ilmu. Prof. Nakwib Al-Atas, inti pendidikan adalah penanaman adab dalam diri seorang manusia sebagai manusia. Kini saatnya PTI menerapkan proses pensucian jiwa insan sebagai kurikulum intinya. Jangan melewatkan matematika, lebih penting daripada iman, takwa, dan akhlak mulia. Disinilah pimpinan kampus atau dosen menjadi teladan hidup. Jangan sampai pimpinan PTI mempertontonkan misal perilaku cinta dunia, sebab cinta dunia adalah pangkal segala kerusakan. Hanya orang yang mensucikan jiwa saja yang akan sukses meraih kemenangan. Sebaliknya, celakalah orang yang mengotori jiwa. Rasulullah SAW bersabda, al-muhajidu man jahada nafsahu, bahwa seorang mujahid adalah orang yang berjihad melawan hawa nafsunya. Hadis riwayat Tirmidzi. Proses penyucian jiwa adalah perjuangan berat. Jika PTI bersungguh-sungguh menerapkan konsep pendidikan Islam sejati, maka pastilah PTI itu menjadi perguruan tinggi terbaik. Lulusannya akan menjadi teladan bagi masyarakat, dan insya Allah PTI semacam ini akan diminati dan diserbu oleh umat Islam. Lulusan-lulusan SMA Islam terbaik akan lebih memilih perguruan tinggi terbaik pula, sesuai tuntunan Islam. Mereka akan sangat berhati-hati untuk kuliah di perguruan tinggi yang tidak mengutamakan pembinaan dan penguatan iman, takwa, dan akhlak mulia. Yakinlah bahwa manusia takwa adalah manusia yang paling mulia. Karena itu, sudah saatnya kampus Islam bangkit. Jadilah yang terbaik. Kuncinya ada pada pemahaman konsep ilmu dan pendidikan yang benar, serta meyakinkan bahwa iman, takwa, dan akhlak mulia adalah kriteria terpenting untuk menilai kualitas suatu kampus. Wallahu a'lam bishawab. Perjuangan Profesor Nur Ricana meraih gelar Doktor Pendidikan Islam. Nur Ricana umurnya 60 tahun. Ia bukan orang sembarangan. Ia seorang profesor dalam bidang ilmu pangan. Pada 25 Agustus 2021 lalu, di usianya yang ke-67 tahun, ia meraih gelar doktor dalam bidang pendidikan Islam di Universitas Ibnul Khaldun Bogor. Disertasinya berjudul Konsep Pendidikan Akhlak Makan dengan Teladan Rasulullah SAW dalam Perspektif Ilmu untuk Kesehatan. Melalui penelitian lapangan dan jurnal-jurnal mutakhir, Prof. Nur Ricana membuktikan bahwa Rasulullah SAW telah memberikan keteladanan akhlak yang sangat mulia dalam soal pendidikan makan. Bahan makanan yang dikonsumsi Rasulullah SAW mengandung nutrisi yang dibutuhkan manusia, seperti kurma, anggur, semangka, zaitun, delima, labu, dan ikan dan daging. Rasulullah SAW lebih banyak mengonsumsi buah dan sayur dibandingkan daging. Nabit, susu onta, dan kambing pun merupakan bahan makanan yang baik. Saat ini dikenal istilah infus water. Hebatnya, Rasulullah SAW mengkonsumsi bahan-bahan itu secara teratur sehingga merupakan model pendidikan akhlak yang hebat dengan menekankan pada keteladanan. Cara makan Rasulullah pun menurut Prof. Nur Ricana juga memberikan pendidikan pola makan yang sehat. Misalnya menjaga pencernaan dengan sepertiga makanan padat, sepertiga air, dan sepertiga udara. Itu persis dengan desain bioreaktor untuk kehidupan sel yang ditemukan pada abad ke-19. Begitu juga pola makan dengan mengunyah 30-50 kali dan juga yang sampai 70 sampai 75 kali merupakan cara makan yang baik untuk kesehatan. Membantu hidrolis karbohidrat menjadi glukosa dan selanjutnya menjadi energi. Bahkan dapat mengurangi jumlah kalori untuk pencernaan sebanyak 70 kalori. Simpul Prof. Nur Ricana. Sebagai salah satu pembimbing disertasi, saya hanya memberikan masukan sebagai agar aspek pendidikan juga ditonjolkan disertasi ini. Sebab beliau memang sudah melakukan penelitian yang panjang tentang topik disertasi itu. Rasulullah SAW memang diutus kepada umat manusia untuk menjadi uswah hasanah. Rasulullah SAW juga adalah suri tauladan dalam seluruh aspek kehidupan. Beliaulah satu-satunya manusia yang akhlaknya sempurna. Al-Quran memuji akhlak Rasulullah SAW yang sangat agung. Innaka la'ala khuluqin adzim. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, akhlak Rasulullah SAW adalah Al-Quran. Disertasi Prof. Ricana ini memperkuat bukti bahwa Rasulullah SAW memang menjadi uswah terbaik dalam soal pendidikan akhlak manusia, termasuk dalam akhlak makan. Mungkin belum banyak yang tahu bahwa salah satu buah kesukaan Rasulullah SAW adalah semangka. Menurut Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah SAW pernah makan buah semangka dengan kurma. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Kandungan kalium dalam semangka dapat menurunkan tekanan darah, sedangkan retinoid dapat mencegah pengerasan dinding arteri maupun pembuluh darah vena, sehingga dapat mengurangi tekanan darah. Semangka sebaiknya dikonsumsi sebelum makan.
karena dapat memperbaiki pencernaan. Hasil penelitian Manu Elta 2016, semangka terbukti dapat menurunkan tekanan darah. Buah lain yang dikonsumsi Rasulullah SAW adalah mentimun. Dalam hadis riwayat Imam Muslim dan Tirmidzi dikabarkan bahwa Rasulullah SAW pernah mengkonsumsi timun dengan kandungan senyawa aktif steroid, terpenoid, alkaloid, flavonoid, dan saponin. Mentimun mempunyai daya antioksidan, karena itu mentimun baik untuk memutihkan kulit dan menghambat timbulnya jerawat, serta menurunkan risiko penyakit jantung dan penyakit degeneratif lainnya. Menurut hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah SAW menyenangi daging kambing sebagai lengannya. Hasil penelitian menunjukkan daging kambing mempunyai kandungan asam lemak jenuh lebih rendah daripada daging lain. Namun Rasulullah SAW lebih banyak mengkonsumsi sayuran setiap harinya, hanya sesekali mengkonsumsi daging. Demikianlah sebagian dari disertasi Doktor Pendidikan Islam yaitu Prof. Nur Ricana, yang semoga memberikan sumbangan berharga dalam pendidikan pola makan sehat bagi para santri atau pelajar dan juga seluruh masyarakat. Rasulullah SAW adalah guru terbaik. Beliau mendidik dengan cara memberikan contoh. Dengan pola makan dan bahan makanan yang baik, Rasulullah SAW terbukti memiliki fisik yang terbaik. Dalam usia sekitar 55-60 tahun, beliau masih mampu memimpin perang. Begitu juga sahabat-sahabat Nabi mempunyai fisik yang hebat dan mampu mengalahkan pasukan Romawi. Sebagai tindak lanjut dari penelitian disertasinya, Prof. Nur Ricana juga membuat sejumlah contoh tentang konsep pendidikan cara makan dengan keteladanan Rasulullah SAW. Ia berharap pendidikan pola makan sehat itu akan diterapkan di sekolah-sekolah dan lembaga pendidikan lainnya. Tentu saja dengan sejumlah kelemahan disertasinya, usaha seorang guru besar dalam meraih ilmu pendidikan Islam sangat patut diapresiasi. Apalagi dalam menyelesaikan pendidikan dokter keduanya itu, Prof. Nur Ricana juga ditimpa berbagai musibah, namun ia terus berjuang sampai tuntas. Semoga ini bisa menjadi contoh bagi para orang tua dalam mencari ilmu sampai akhir hayat. Amin. Jadilah manusia pembawa perubahan. Hari ini Selasa 14 September 2021, saya diminta mengisi acara ta'aruf mahasiswa baru Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Yogyakarta UMY. Temanya menarik, mahasiswa cendekiawan pembawa perubahan. Ruang Zoom tampak lebih dari 365 peserta. Para mahasiswa baru UMY itu saya mengajak untuk menyadari bahwa mereka sudah menjadi keluarga besar Muhammadiyah, sebuah organisasi dakwah yang sudah begitu banyak membawa perubahan bagi masyarakat dan bangsa Indonesia. Saya sampaikan sebuah pesan Menteri Agama almarhum Maftuh Basyuni saat saya berjumpa dengan beliau. Entah apa jadinya Indonesia jika tanpa adanya Muhammadiyah. Semangat membawa perubahan itulah yang ditanamkan sejak dini oleh para pendiri Muhammadiyah. Kiai Haji Ahmad Dahlan, pribadi dan dakwah Kiai Dahlan mempesona seorang Soekarno saat masih berumur 15 tahun. Itu Bung Karno tinggal di rumah host Cokro Aminoto. Begitu kagumnya Bung Karno kepada Kiai Dahlan sampai mengatakan bahwa sejak mendengar ceramah Kiai Dahlan, ia ngintil Kiai Dahlan. Maksudnya ia mengikuti bahwa Kiai Dahlan berceramah. Ini disampaikan Bung Karno dalam acara Muktamar Muhammadiyah tahun 1962. Itu kuatnya semangat Kiai Dahlan dalam membuat perubahan, sehingga dalam kondisi sakit pun dakwah tetap dijalankan. Para dokter menasihatinya untuk beristirahat, tak diturutinya. Istrinya yang menangis memintanya untuk beristirahat pun tak dihiraukannya. Itulah semangat perubahan yang membara dalam diri pendiri Muhammadiyah. Para mahasiswa baru UMY mengikuti jejak para pejuang pembawa perubahan seperti Kiai Haji Ahmad Dahlan dan para tokoh Muhammadiyah lainnya. Sebagai bagian dari keluarga besar Muhammadiyah, para mahasiswa UMY itu juga saya ajak untuk menghayati keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, yaitu sebagai berikut. Pertama, Muhammadiyah adalah gerakan berasas Islam, bercita-cita dan bekerja untuk terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, untuk melaksanakan fungsi dan misi manusia sebagai hamba dan khalifah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi. Kedua, Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada para rasulnya sejak Nabi Adam, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa dan seterusnya sampai kepada Nabi penutup yaitu Muhammad SAW sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi dan ukhrawi. Ketiga, Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam
berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah Rasulullah SAW. Yang keempat, Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam yang meliputi bidang-bidang akidah, akhlak, ibadah, muamalah, duniawiyat. Penjelasan Muhammadiyah bekerja untuk tegaknya akidah Islam yang murni, bersih dari gejala-gejala kemusyrikan, bid'ah dan khurafat, tanpa mengabaikan prinsip-prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Kelima, Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia yang berfilsafat Pancasila, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Dengan panduan hidup dan gerakan yang begitu jelas, seluruh keluarga besar Muhammadiyah termasuk mahasiswa baru UMY ini kita harapkan akan berusaha dan dengan sungguh-sungguh berjuang di jalan Allah agar tujuan yang digariskan persyarikatan Muhammadiyah dapat terwujud, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Dan salah satu pesan penting Kiai Haji Ahmad Dahlan kepada warga Muhammadiyah adalah harus bersungguh-sungguh hati dan tetap tegak pendiriannya, jangan was-was. Para mahasiswa baru itu juga mampu menjadi cendekiawan pembawa perubahan jika mereka mendapatkan ilmu dan yang bermanfaat. Kuncinya sederhana, yaitu carilah ilmu yang ikhlas, dengan ikhlas dan sungguh-sungguh dengan adab yang benar. Ilmu yang bermanfaat adalah ilmu yang diamalkan dan diajarkan. Untuk menjadi cendekiawan pembawa perubahan, maka mahasiswa harus melakukan perubahan dalam dirinya sendiri. Ia harus memahami mulianya menjadi pejuang. Tujuan utama kuliah bukan untuk mencari gelar supaya bisa cari makan, tapi kuliah bertujuan untuk menjadi manusia beriman, bertakwa dan berakhlak mulia agar dapat menjadi teladan bagi masyarakat. Itulah yang ditegaskan oleh UMY, bahwa tujuan pendidikan di UMY adalah terwujudnya sarjana yang beriman, bertakwa dan berakhlak mulia yang mampu mengamalkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta berguna untuk umat, bangsa dan kemanusiaan. Yang bertakwa adalah orang yang paling mulia. Begitu juga orang yang paling sempurna imannya adalah orang yang terbaik akhlaknya. Karena itu para mahasiswa baru UMY saya serukan, jadilah manusia terbaik karena Anda sedang menjalani proses pendidikan di kampus terbaik, yakni kampus yang bertujuan untuk membentuk manusia beriman, bertakwa dan berakhlak mulia. Muhammadiyah kini memiliki ratusan perguruan tinggi yang setiap tahun melahirkan ribuan sarjana. Jika 1/10 saja dari mereka benar-benar menjadi cendekiawan pembawa perubahan, maka insya Allah 20 tahun lagi Indonesia akan dipimpin oleh manusia mulia dengan berbagai sektor kehidupan, insya Allah. Apakah Pak Nasir patut tersenyum atau menangis? Tanggal 30 Juli 2019 saya diundang di Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, dalam sebuah diskusi tentang pendidikan Islam. Ketika itu saya menyampaikan presentasi tentang konsep perguruan tinggi ideal. Pembicara lain adalah Rektor UII, Profesor Dr. Fathul Wahab, dan seorang mantan Rektor UIN Yogyakarta. Dalam presentasinya, Rektor UII menampilkan tujuan Universitas Islam Indonesia. Yang pertama, membentuk cendekiawan muslim dan pemimpin bangsa yang berkualitas, bermanfaat bagi masyarakat, menguasai ilmu keislaman yang mampu menerapkan nilai-nilai Islami serta berdaya saing tinggi. Yang kedua yaitu melahirkan pemikir-pemikir yang dapat membumikan konsep rahmatan lil alamin. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, budaya, sastra dan seni yang berjiwa Islam. Yang keempat yaitu berperan aktif membangun masyarakat dan negara Republik Indonesia yang adil dan makmur serta mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima yaitu mendalami, mengemban dan menyebarluaskan pemahaman ajaran agama Islam untuk dipahami, dihayati, diamalkan oleh warga universitas dan masyarakat. UII Yogyakarta saat ini dikenal sebagai kampus besar di Indonesia yang menempati jajaran papan atas ranking kampus di Indonesia. Tahun 2019 UII menduduki posisi ke-17 dari 2141 universitas di Indonesia. UII naik 12 peringkat dari posisi ke-29 pada klaterisasi 2018 versi Kemenristek Dikti. Prestasi akademik nasional dan internasional telah dicapai. Mahasiswanya puluhan ribu, kampus dan aset sangat luas dan banyak sekali. Gedung-gedungnya megah. Banyak tokoh nasional telah dilahirkan dari kampus ini. Salah satunya yang mudah dikenal orang adalah Profesor Dr. Mahfud MD. Yang lain pejuang hukum Artijo Al-Kostar almarhum Muhammad Nasir,
Tahukah para mahasiswa bahwa UI adalah kampus yang dicita-citakan dan dirintis oleh tokoh Islam Muhammad Nasir? UI resmi berdiri pada tanggal 8 Juli 1945. Ketua panitia pendiri UI adalah Muhammad Hatta, sekretarisnya adalah Muhammad Nasir. Patut dicatat bahwa 7 tahun sebelum UI berdiri, yakni pada bulan Juni 1938, Muhammad Nasir sudah menulis artikel panjang di majalah Pedoman Masyarakat yang berjudul Sekolah Tinggi Islam. Kaum muslimin Indonesia haus akan pelajaran tinggi, tulis Muhammad Nasir. Jauh Pak Nasir mencatat, tiap-tiap usaha untuk menciptakan sekolah tinggi di negeri kita ini sudah tentu akan disambut oleh seluruh umat Islam dengan gembira dan sukacita. Dan tiap-tiap pendiri sekolah tinggi berhak mendapatkan sokongan harta dan semangat untuk tiap-tiap orang Islam dan perkumpulan Islam. Sebaliknya kaum muslimin berhak pula banyak sedikitnya mengetahui dengan jelas arah mana yang hendak dituju dan bagaimana rancangan pekerjaan hendak dilakukan supaya jelas manakah sokongan banyak sedikitnya hendak diserahkan pula. Lihat Muhammad Nasir, Kapita Selekta, buku 1, Jakarta, Media Dakwah 2008. Tapi patut digarisbawahi dengan tinta tebal bahwa Pak Nasir menggariskan 7 pendidikan yang ideal sebagai berikut. Akhirnya orang bertanya kepada pemimpin-pemimpin sekolah agama kita, dari Sabang sampai Endeh, dari Balikpapan sampai Cilacap, dari kota-kota yang besar sampai ke dusun-dusun, apakah dasar dan cita-cita kita dari pendidikan yang Tuhan berikan? Sudah tentu akan mendapat jawaban pendek atau panjang dapat disebutkan dengan dasar didikan kami adalah tauhid yang tersimpul dalam 2 kalimat syahadat. Tauhid yang menjadi pokok dari kemerdekaan dan kekuatan rohani, dasar dari kemajuan dan kecerdasan manusia. Tujuan pendidikan kami ialah mendidik anak-anak kami agar sanggup memenuhi syarat-syarat penghidupan manusia sebagai yang tersimpul dalam kalimat Allah, "Tagi fima atakallahu darul akhirah wala tansa nasibaka ad-dunya." Supaya anak-anak kami itu dapat memenuhi kewajiban-kewajiban yang perlu mencapai cita-cita tingkat hamba Allah, yakni setinggi-tinggi derajat yang menjadi tujuan bagi tiap-tiap manusia menurut keyakinan muslim, sebagaimana yang tertulis dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun."